Diduga depresi akibat menjadi korban pemerkosaan, seorang wanita di Brebes, Jawa Tengah melakukan percobaan bunuh diri dengan hendak menabrakkan diri ke kereta api. Isu kesenian reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia, para pelaku seni di Kendal mendesak pemerintah untuk menindak isu tersebut. Jateng hari ini spesial Ramadan edisi kali ini akan mengajak Anda ngabuburit bersama dengan komunitas skateboard Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Massa dari mahasiswa melakukan demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Meski aksi massa diwarnai dengan membakar ban dan menerobos kawat berduri yang dipasang oleh pihak keamanan, namun hingga akhir demo berlangsung dengan aman dan kondusif. Massa mahasiswa berjumlah sekitar 300 orang terlihat membuat lingkaran dengan berorasi berdiri di tengah. Sambil membawa poster, massa menyuarakan 3 tuntutan utama, diantaranya menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menolak kenaikan harga BBM dan langkanya BBM jenis solar dan pertalite, serta harga minyak goreng yang mahal. Dalam aksi ini, mahasiswa membakar ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Aksi nampak memanas sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Mahasiswa mencoba menerobos kawat berduri yang masuk ke area kantor Gubernur Jawa Tengah yang dijaga oleh pihak kepolisian. Seperti BEM Buluhas dan BEM Indusped. Jadi tuntutan kita merupakan 3 poin tuntutan kita. Yang pertama, poin tuntutan kita adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan yang kedua itu terkait dengan Pertamina dan naiknya BBM, dan yang ketiga itu adalah menolak dan penundaan pemilu dan menolak atas 3 periode. Itu menjadi poin tuntutan kita. Pihak kepolisian sendiri melakukan pengamanan yang cukup ketat dengan menyiapkan 900 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi demonstrasi, termasuk memasang pagar kawat berduri di lokasi unjuk rasa. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di Jalan Pahlawan Semarang guna mengurangi kemacetan saat demo berlangsung. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi kepada kawan-kawan bahwa untuk kegiatan demo pada hari ini, kami dari TNI Polri yang ada di Kota Semarang telah melaksanakan pengamanan kegiatan. Dimulai dari persiapan, melaksanakan tactical program, kemudian memberikan arahan-arahan kepada personil, dan antara lain membuka dialog dengan adik-adik mahasiswa sejak awal. Meski sempat diwarnai aksi pembakaran ban dan mahasiswa menerobos kawat berduri, namun hingga akhir unjuk rasa berlangsung aman dan kondusif. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kelompok seniman Kabupaten Kendal yang tergabung dalam komunitas Jaringan Rakyat Kendal atau JARKE mendesak pemerintah melalui Komisi D DPRD Kendal meminta karena COVID-19 mulai melandai bisa diberi kelonggaran untuk tampil serta segera menindak seni reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia. Untuk menghadirkan orang banyak, dia harus hadir. Puluhan komunitas seni rakyat Kendal meminta pemerintah Kabupaten Kendal sehubungan dengan adanya isu di beberapa media sosial bahwa reog Ponorogo diklaim sebagai kesenian tradisional milik Malaysia agar tidak menjadi polemik dan keresahan para seniman, maka meminta agar segera melengkapi perizinan supaya reog Ponorogo tetap milik kesenian Indonesia. Audiensi para seniman diterima Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal Mahfud Sodik, juga didampingi oleh Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kendal. Dalam audiensinya, para seniman meminta yang pertama pemerintah Indonesia segera mendaftarkan kembali reog Ponorogo sebagai warisan budaya Indonesia, sehingga pemerintah Malaysia tidak bisa lagi mengklaim itu budaya Malaysia. Ini merupakan dukungan para seniman sebab di Kendal juga ada seni reog Ponorogo, sehingga dengan adanya isu tersebut para seniman tidak rela jika reog diklaim sebagai kesenian budaya Malaysia. Koordinator JARKE juga sebagai pengasuh Sanggar Seni Kejeling meminta para seniman kecil yang tergabung dalam komunitas mulai diberi kesempatan untuk tampil. Sebab selama ini ketika ada kegiatan seni budaya langsung dibubarkan oleh aparat, dalam hal ini tim Satgas COVID-19.
Padahal jika pejabat yang punya hajat dan mengundang kesenian tidak dibubarkan, sehingga menjadi kecemburuan bagi seniman ketika pejabat yang punya hajat dibiarkan, namun ketika masyarakat kecil mengundang barongan saja langsung dibubarkan. Ya, karena itu ketidakmampuan pemerintah Indonesia terhadap birokrasinya. Jadi harapan saya peninggalan atau tradisi yang ada di Indonesia segera didaftarkan, karena kalau tidak didaftarkan dicaplok lagi nanti kalau dengan negara Malaysia. Ketua Komisi D DPRD Kendal Mahfud Sodik mengatakan, saat ini Komisi D sudah mengirim surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa reok Ponorogo merupakan tradisi budaya Indonesia. Kalau reok ini menurut saya sudah jadi harga mati ya, bahwa itu punya Indonesia dan Kendal juga bagian dari Indonesia. Atas nama DPRD Kabupaten Kendal mendorong serius agar UNESCO segera menerbitkan warisan budaya. Reok adalah bagian dari warisan budaya yang ada di Indonesia, satu itu. Dan tadi Pak Arief juga sudah berkirim surat, kita juga atas nama DPRD juga akan segera berkirim surat ke Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, ini menjadi PR kita bersama soal seni. Pandemi ini masih belum selesai menurut saya, tapi juga tidak serta-merta bahwa pandemi menjadi halangan pelaku seni. Kami akan mendorong agar booster segera dilaksanakan secara masif, terutama bagi pelaku seni, agar juga pelaku seni ini juga kalau misalkan sudah booster, saya pikir akan lebih leluasa dalam melakukan kegiatan seni yang bersifatnya adalah berkerumun dengan massa. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Sulardi mengatakan, di Kendal ada 72 objek pemajuan kebudayaan, namun semua ini belum masuk dalam daftar harapan. Kalau sudah masuk dalam daftar OPK, Kabupaten Kendal akan maju di bidang seni budaya. Jadi reok Ponorogo ini kan sebenarnya sudah pernah diajukan, Mas. Hanya saja karena tadi ditolak oleh lembaga itu karena menggunakan binatang langka yang dilindungi, akhirnya dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Karena dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan ini menjadi usulan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penetapan cagar budaya tak benda, WPTB tak benda. Salah satunya adalah harapan kita reok juga segera mendapatkan itu. Diharapkan dengan melandainya COVID-19, para pelaku seni di Kabupaten Kendal bisa berekspresi tampil di atas panggung, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Sosial Kabupaten Pati menyambut baik disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS oleh DPR RI. Menyambut hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pati mengaku menunggu juklak baik dari peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan yang lain. Ditemui di ruangannya pada Rabu pagi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Indrianto, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS oleh DPR RI pada rapat paripurna yang digelar Selasa 12 April kemarin. Indrianto mengungkapkan bahwa Undang-Undang TPKS ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual. Ia mengaku siap menyesuaikan dengan tupoksi yang ada dengan disahkannya Undang-Undang TPKS ini. Meski begitu, ia mengaku masih menunggu juklak berupa peraturan-peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seiring dengan terbitnya undang-undang ini, nanti kita pelajari secara lengkap, kita catat beberapa poin yang mungkin bisa kita segera siapkan, sambil juga menunggu tadi juklaknya memang penting itu. Kalau belum ada juklaknya ini, biasanya kalau melangkah, ya kalau benar kalau tidak kan kita nunggu juklaknya. Biasanya juklak itu ya undang-undang lengkap itu bisa nyampe sampai setahun juga, ada kadang-kadang lebih. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Indrianto, menilai hadirnya Undang-Undang TPKS ini menjadi kabar baik bagi korban kekerasan seksual maupun bagi perempuan di Kabupaten Pati. Lebih lanjut, ia menilai undang-undang ini sangat lengkap karena meliputi dari pencegahan kekerasan seksual hingga ketentuan kompensasi pelaku kepada korban. Di Dinsos ini kan ada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Otomatis kita juga nanti
secara kebijakan terbackup lah. Ada kepastian dengan adanya regulasi itu. Dan juga nanti perlu kiranya nanti juga pendalaman itu, termasuk juga itu salah satu yang menjadi pendukung kami untuk penanganan korban-korban kekerasan seksual khususnya pada perempuan maupun anak. Terkait implementasi, Indrianto mengungkapkan bahwa nantinya implementasi dari undang-undang ini diperlukan beberapa prasyarat baik dari sisi kelembagaan, sisi pembiayaan maupun dari sisi tenaga. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, seorang pemuda
Seorang perempuan muda hendak menabrakkan dirinya ke kereta api yang akan lewat. Beruntung pelaku upaya bunuh diri ini dapat digagalkan oleh suaminya dan juga warga. Korban depresi setelah sebelumnya sempat disekap dan diperkosa oleh seseorang selama 3 hari. Nunung, warga desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Senin malam melakukan upaya bunuh diri dengan cara akan menabrakkan diri ke kereta yang sedang lewat. Ini adalah gambar detik-detik di mana korban dipeluk suaminya karena akan menabrakkan diri ke kereta api yang tengah lewat. Setelah berhasil digagalkan, korban berusaha memukuli suaminya dan akhirnya pingsan. Korban pun akhirnya dipindahkan ke teras warga. Menurut Andri, suami korban, sebelumnya Nunung ini telah meninggalkan rumah selama 3 hari. Baru Senin sore korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang menimpanya kepada suami. Korban 3 hari lalu mendatangi rumah temannya di desa Pebatan, namun temannya tidak dijumpai, tetapi korban malah disekap dan diperkosa oleh suami temannya. Korban sangat depresi karena diancam akan dibunuh dengan samurai. Suaminya minta agar korban menunjukkan rumah pelaku, namun korban justru depresi dan berusaha bunuh diri. Perginya dari kapan kemarin, Mas? Iya. Terus katanya dia apa? Disekap. Iya, dikurung. Dikurung, terus diperkosa. Iya. Diperkosa. Lah ini sampean ke sini maksudnya mau nyari sama dia, nyari orangnya. Intinya enggak depresi ya. Oh, kemarin jangan pakai samurai ya. Warga yang berusaha menenangkan korban akhirnya mengantarkan dengan menggunakan sebuah mobil. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Muhammad Farid Atallah berusia 8 tahun, seorang anak penyandang disabilitas asal desa Brangsong, akhirnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Suwondo, Kendal. Farid diantar oleh kedua orang tuanya Wahyudi dan Listiani untuk dilakukan pemeriksaan di ruang poli anak yang didampingi Humas RSUD Kendal Dr. Muhammad Wibowo. Rasa bahagia dan haru terpancar dari wajah Pak Sutri, warga desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Wahyudi dan Listiani, karena anaknya Muhammad Farid Atallah yang berusia 8 tahun bisa berobat di RSUD Dr. Suwondo, Kendal. Sebelumnya orang tua Farid tidak bisa memeriksakan anaknya karena menunggak BPJS hingga 9 juta rupiah. Baik Wahyudi maupun Listiani menyampaikan keluh kesahnya yang tidak mampu mengobatkan anaknya yang mengalami gangguan pertumbuhan karena kurang gizi di rumah sakit karena kesulitan masalah biaya. Melihat berita tersebut, Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan menghubungi pihak RSUD Suwondo Kendal untuk menerima dan menangani anak dari keluarga kurang mampu tersebut. PLT Direktur RSUD Dr. Suwondo Kendal, Dr. Saiku mengatakan, Farid yang mengalami gangguan perkembangan pada kedua kakinya sudah diterima di RSUD Dr. Suwondo Kendal untuk dilakukan pemeriksaan di ruang poli anak. Pemeriksaan oleh dokter spesialis anak itu untuk menentukan penanganan selanjutnya apakah bisa ditangani di RSUD Dr. Suwondo atau harus dirujuk di rumah sakit yang tipenya lebih tinggi atau peralatannya lebih lengkap. Hari ini sudah diterima di RSUD Dr. Suwondo Kendal dan ini sudah dikonsultasikan diperiksa di poli anak. Nanti bagaimana hasil konsultasi, hasil pemeriksaan dokter spesialis anak, harus kemana, apakah cukup ditangani di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal atau harus dirujuk ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi atau peralatannya lebih lengkap. Terkait biaya, Saiku menjelaskan karena yang bersangkutan sebagai peserta BPJS yang kondisinya menunggak iuran, maka untuk semua biaya pengobatan akan dibantu oleh Basnas Kendal sampai mengurus BPJS untuk pemeriksaan selanjutnya. Humas RSUD Dr. Suwondo Kendal Muhammad Wibowo menambahkan, pihak RSUD sudah mendapatkan perintah dari Wakil Bupati Kendal untuk menerima dan menangani pasien anak yang merupakan warga Brangsong dan kondisinya kurang mampu namun sangat membutuhkan penanganan medis. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. SMP Negeri 4 Cepiring, salah satu sekolah penggerak sekaligus sekolah adiwiyata. Dalam pembelajarannya, ada yang namanya Market Day, yaitu salah satu pendidikan yang bertujuan untuk belajar memasarkan produk kepada teman, guru, ataupun kepada pihak luar. Kelas 9A. Market Day merupakan aktivitas pembelajaran entrepreneur, di mana anak-anak diajarkan bagaimana memasarkan produk kepada teman, guru, ataupun kepada pihak luar. Kegiatan ini berbentuk bazar atau pasar yang diselenggarakan sekolah dan melibatkan segenap komponen sekolah. Para siswa menyiapkan rencana perdagangannya, setiap kelas umumnya memiliki lapak dagangan sendiri. Pada ajang Market Day, produk karya siswa juga dapat dipajang dan coba untuk dijual kepada khalayak yang hadir. Saat pelaksanaan Market Day, suasana dibuat menjadi riang gembira. Sebagian siswa bertugas menjajakan barang dagangan, sebagian siswa melayani pembelian, dan sebagian lagi menerima pembayaran. Salah satu siswa SMP Negeri 4 Cepiring Kendal, Wahyu Atika Sari, merasa senang dengan adanya Market Day sebab ia bisa belajar usaha jualan sehingga nantinya bisa dikembangkan sendiri. Senang sekali karena banyak hiburan setelah pandemi. Ya, kita bisa belajar dari ini.
Hari ini yang dijual apa saja? Sate, opak sambal dan es. Bisa dikembangkan di rumah, bisa buat usaha kecil-kecilan. Kepala SMP Negeri 4 Cepiring Sutrisno mengatakan anak-anak ini jualan di bawah bimbingan guru masing-masing dan orang tua. Diharapkan nantinya anak-anak bisa lebih kreatif dalam mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri. Karena kita sekarang itu berkolaborasi dengan orang tua sehingga tidak penting dari mana anak itu mendapatkan pengetahuan, bisa dari guru, bahkan bisa dari orang tua atau masyarakat. Ya, anak-anak pastinya makin berkreatif, makin tidak bergantung kepada satu profesi. Nanti memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat khususnya dunia usaha. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Wahyu Yusuf Ahmadi, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut bisa membentuk karakter dan mental anak didik sehingga anak bisa berkreasi membuat produk dan menjualnya. Di sini juga ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kami nyuwun nantinya HIPMI bisa memfasilitasi baik penjualan nanti kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh anak-anak maupun juga untuk mengetahui pasar ataupun konsumen ini atas produk yang dijual ini seperti apa sih yang diharapkan, karena sekarang ini memang sudah seyogyanya kita berorientasi ke pasar ya, bukan kita menjual apa yang kita produksi, tapi kita produksi dan kita jual apa yang menjadi harapan konsumen. Berbagai kerajinan hasil karya siswa dipamerkan, namun yang paling menarik, semua siswa terutama siswa perempuan mempunyai stand jualan aneka makanan. Kepala Dinas sempat mencicipi semua hasil karya anak, bahkan ada yang membuat minuman yang terbuat dari bunga teleng. Dengan kegiatan Market Day ini, anak-anak diharapkan teredukasi sejak dini bagaimana cara berjualan yang baik. Anak-anak akan terbiasa dengan konsep kejujuran, barang mana yang baik dan mana yang rusak. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Bagi Anda warga Pati yang merupakan pecinta atau memiliki hobi bermain skateboard, di Pati ada salah satu komunitas bernama Ikatan Skateboard Pati atau ISP. Dan kali ini, tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa ngabuburit dan menunggu berbuka puasa sambil berkenalan dengan Ikatan Skateboard Pati ini. Bagaimana keseruannya? Akan kami sajikan dalam Serba-Serbi Ramadan. Pemirsa Lingkar TV, kembali lagi dengan saya di Jateng hari ini spesial Ramadan. Kali ini saya sedang berada di depan Stadion Kebanggaan Warga Pati, yakni Stadion Joyokusumo Pati. Kali ini saya akan bertemu dengan salah satu komunitas skateboard dan nanti saya akan main bersama dengan komunitas skateboard sambil menunggu berbuka puasa tiba. Ikuti terus keseruan saya bermain skateboard dengan salah satu komunitas skateboard. Let's go! Pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah berada di samping salah satu anggota dari komunitas skateboard, yaitu Mas Wahyu. Mas Wahyu, apa kabar Mas Wahyu? Baik Mas. Mas, bisa dikasih tahu Mas, ini nama komunitasnya apa Mas? Ini nama komunitasnya namanya Ikatan Skateboard Pati atau bisa disingkat ISP kalau teman-teman bilangnya ISP. Oh ISP Mas ya? Oh, iya. Sejarahnya dari ISP sendiri apa Mas ini Mas? Kalau ISP ini dulu cuman berawal dari anak-anak sekolah, cuma ngumpulin teman-teman buat main apa nih yang nggak ada di Pati ini, kayaknya main skate oke juga. Oh gitu ya ya. Jadi dulu tuh cuman ada 3-4 orang, terus lama-kelamaan yang main banyak. Oh untuk anggota sendiri berapa Mas sekarang Mas untuk ISP sendiri? Kalau semuanya anggotanya sebenarnya kalau 30-an ada. 30-an lah ya? Orang ada. Cuman yang aktif kan sekarang ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah dan masing-masing kan yang lainnya. Paling yang aktif sekarang masih ada 10-an lah yang masih aktif. Nah untuk main seperti ini setiap hari apa Mas kira-kira? Kalau main kayak gini nanti biasanya itu setiap hari kalau nggak hujan biasanya. Kalau yang anak-anak nggak sekolah atau udah pulang sekolah bisa main di sini setiap jam 5 biasanya. Tapi kalau yang yang kerja ya nanti biasanya weekend. Oh iya gitu. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ini saya mau minta diajarin Mas ya. Oke. Pemirsa, saya mau belajar main skateboard, nanti diajarin sama Mas Wahyu dan teman-teman ISP. Ikuti terus keseruannya.
Pertama diawali basic dulu mas, biasanya. Ya. Kalau basic itu kakinya di sini, kaki depan, terus kaki belakangnya di sini. Pastikan imbang biar nggak jatuh. Nanti kalau nggak imbang bisa jatuh ke belakang atau ke depan. Coba dulu mas. Saya coba mas ya. Ya tak pegangin di tengah. Sini sama sini ya. Nah, belakang lagi mas. Belakang lagi. Oh sini. Badannya di tengah. Nah badan di tengah. Oh gini. Nah, oke. Oke pemirsa, ternyata agak susah juga ya main skateboard. Oke, lanjut mas. Terus kalau udah di atas papan, nanti bisa tik-tak yang kedua biar bisa jalan, bisa kiri kanan biar bisa belok. Nanti kalau nggak bisa belok kita susah. Oke. Lagi sini. Nah, depan, belakang tumbuh, terus agak. Nah, oh gini ya? Ya. Tapi jalannya ke depan. Oke. Pemirsa, ini ternyata skateboard memang susah-susah gampang ini. Kalau urusan main skateboard mungkin saya serahkan ke Mas Wahyunya. Moga Mas Wahyu silahkan main. Ya oke. Ikatan Skateboard Pati atau ISP ini merupakan wadah bagi pemuda pecinta skateboard di Kabupaten Pati. Berawal dari anak sekolah yang satu kesukaan yakni bermain skateboard, akhirnya komunitas ini bisa terbentuk untuk sekedar berkumpul dan bermain bersama. Nah, itu tadi keseruan saya bermain skateboard dengan ISP atau komunitas skateboard Pati. Nantikan keseruan saya selanjutnya di Jateng Hari Ini spesial Ramadan selanjutnya. Sampai jumpa. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng Hari Ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.